Shalom pemuda-pemudi Kristen di dalam Tuhan. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Dan sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat bergabung dalam program baru PKM Kibait, yaitu Kibait Talks. Di mana program ini adalah wadah bagi kita para PKM untuk lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan pelayanan kita sebagai PKM Kibait. Nah, di episode pertama kita kali ini, kita akan ngebahas banyak hal yang relatable dengan kehidupan kita sebagai seorang pemuda. Nah, ini judulnya adalah Over Praying versus Overthinking. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang overthinking dan overpraying. Overthinking ini secara konteks itu kalau dipisah ya, over dan thinking kita semua udah tahu bahwa kebanyakan kita tuh sering banyak berpikir sebelum ngambil action atau taking action. Dan kadang-kadang kita sebagai anak pemuda Kristen, kita ngelihat bahwa solusinya itu adalah berdoa. Tapi apakah dengan berdoa itu kita sudah melakukannya dengan tepat atau tidak? Nah, hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang overthinking dan overpraying dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Pendeta Paulus Tarkelinggi. Silakan Pak Pendeta, selamat datang di acara PKM Kibait Talks hari ini. Baik, puji Tuhan. Selamat kepada seluruh adik-adik pemuda yang ada di Gereja Kibait, bahkan di Gereja Kibait di Klasis Jasum Bali, NTT Kalbar. Puji Tuhan untuk hari ini, kita boleh ada sebagaimana ada, bahkan kita akan sharing bersama kaitan dengan firman Tuhan demi masa depan kita anak-anak muda, bahkan khusus di generasi Z ini. Bagaimana Mita, saya perkenalkan diri atau gimana? Boleh Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Gimana kira-kira sekarang perjalanan pelayanan Pak Pendeta itu sekarang ada di mana? Dan mungkin kedepannya pesan dan kesan terhadap Kibait Talks ini seperti apa gitu Pak? Baik, ya puji Tuhan. Hari ini boleh ada di Jakarta, semua karena kemurahan Tuhan. Sejak bulan Juli kemarin datang di sini dalam pelayanan. Sampai pada hari ini kurang lebih 1 tahun ada di Jakarta bersama dengan keluarga melayani. Bagi saya pribadi ini sesuatu yang luar biasa, terobosan baru di tengah-tengah kalangan anak muda, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan generasi kita di masa yang akan datang, yang perlu dipersiapkan dengan segala sesuatu secara khusus, secara rohani, sehingga mereka sanggup menjalani kehidupan tiap-tiap hari yang penuh dengan tantangan-tantangan kehidupan. Saya berharap bahwa acara ini akan terus berlanjut di episode berikutnya untuk menjadi berkat bagi semua anak-anak muda. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk pesan-pesannya. Sekarang kita masuk nih ke pertanyaan pertama yang udah disiapkan sama tim. Ya. Saat ini overthinking banyak sekali dialami oleh Gen Z. Dan menurut Pak Pendeta, apa saja penyebab utama dari perspektif sebagai seorang hamba Tuhan? Sebelum kita membahas tentang perspektif rohani, kalau kita bicara tentang Gen Z, generasi ini kan generasi digital. Generasi yang kalau tidak salah lahirnya itu 1997 sampai 2012, sekitar itu. Dan karena generasi ini adalah generasi Z, generasi digital, itu berarti bahwa memang keseharian mereka dipenuhi atau selalu hidup dengan digital. Dan karena itu dengan digital ini memudahkan mereka untuk menerima informasi baik benar atau tidak dari berbagai hal. Jadi itu yang membuat anak-anak kita sesungguhnya kalau kita bicara tentang overthinking, karena banyaknya informasi yang mereka terima dari berbagai sumber setiap hari, baik yang hoax maupun yang benar, sehingga karena mereka mungkin tidak mampu memfilter mana berita yang benar, mana berita yang salah, mana berita yang bisa membuat mereka hidup, mana berita yang justru akan membuat mereka down. Itu sebabnya mereka menjadi pesimis, mereka menjadi overthinking ya tentang masa depan mereka. Tetapi kalau kita bicara tentang secara umum, kita bicara tentang kehidupan secara rohani yang tadi Mita mengatakan perspektif hamba Tuhan, sesungguhnya perspektif rohani, maka
generasi ini yang hidup dalam dunia digital, saya khawatirnya jangan-jangan karena semua pada sibuk dengan digital setiap hari, itulah sebabnya mereka sesungguhnya tidak banyak waktu untuk berdoa, tidak banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Maka itu mengakibatkan mereka menjadi overthinking, mengakibatkan mereka menjadi kelebihan dalam berpikir. Karena pengandalan akan Tuhan, ya bisa jadi mulai menurun, mulai berkurang, pemahaman tentang firman mulai berkurang, sehingga mereka tidak kokoh, mereka tidak kuat dalam melintasi, apalagi berpikir, apalagi melintasi hari-hari yang akan datang. Saya kira begitu. Ya Pak, menarik Pak. Kalau dari sisi firman Tuhan, karena kita udah terlalu banyak duniawinya ya Pak, informasinya, akhirnya kita nggak bisa ngolah, dan akhirnya sulit, apalagi tidak dibekali dengan firman Tuhan gitu ya Pak. Kalau mungkin, aku mau tambahin ya, kalau dari sisi perspektif pemuda, overthinking itu biasa terjadi karena, bener Pak, tadi udah kebanyakan informasi dari digital nyerang kita, terus habis itu kita nggak take action, nggak ngambil apa-apa gitu. Nah percuma juga kan kita mau berdoa apa yang mau dinaikin ke Tuhan gitu ya, dalam doa kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada sedikit hubungannya ya, dari pertanyaan sebelumnya. Nah, apa dampaknya jika overthinking ini kita biarin? Dan gimana sih kita bisa membuat doa itu menjadi jalan keluar kita, solusi kita, gitu Pak? Ya, kalau kita membiarkan overthinking itu kelebihan berpikir, maka tentu secara umum dampaknya adalah sampai kepada gangguan secara mental, dalam artian kesehatan mental. Bisa jadi sulit tidur. Ya, bisa jadi terus menghayal, bisa jadi cepat marah, ya, bisa jadi cepat tersinggung, bahkan sampai kepada depresi. Itu secara umum. Kalau kita membiarkan overthinking itu terus terjadi dalam kehidupan kita, saya kira begitu. Ya. Oke. Jadi lebih ke arah overthinking itu bisa mengarah ke depresi, ya benar. Bagaimana doa ini bisa jadi jalan keluar, Pak? Mungkin itu yang tadi sempat kita pengen tanya ke Bapak. Kira-kira gimana, misalkan orang kalau udah overthinking itu kayak udah sulit untuk berpikir jernih, akhirnya kayak kepentok-kepentok, depresi, nggak ada solusi, apalagi jauh dari firman Tuhan, jauh dari persekutuan. Nah, bagaimana dia tuh bisa melihat, mendengar sebenarnya suara Tuhan untuk berdoa gitu sih Pak. Baik, ya. Jadi jalan keluar dari overthinking itu adalah tentu dengan berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan tetapi berdoa yang benar. Berdoa yang benar itu dalam artian kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan karena kita punya iman. Ya, kita mengimani Tuhan sanggup untuk membebaskan kita dari apa yang kita pikirkan hari ini, atau sanggup menolong kita dari apa yang kita khawatirkan untuk hari esok. Jadi datang kepada Tuhan dalam doa itu, kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan iman kepada Tuhan, karena memang firman Tuhan ya mengatakannya kepada kita bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara. Jadi silakan anak-anak muda yang mungkin sedang overthinking, datang pada Tuhan dalam doa, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, imani Tuhan bahwa Dia akan sanggup menolong dalam menjalani perkara yang kita hadapi. Begitu. Jadi kuncinya itu adalah hanya Tuhan sadar akan pertolongan Tuhan ya. Ya, ada banyak bukti dari Alkitab tentang orang-orang yang takut atau orang-orang cemas, orang-orang yang menghadapi masalah kehidupan. Dan ketika datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupannya, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ada banyak bukti dari Alkitab tentang orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Bahkan doa bisa mengubah keadaan. Seperti Hizkia misalnya, yang Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, sehingga justru diperpanjang umurnya. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi doa itu adalah solusi terbaik ke dalam hidup kita. Yang penting bahwa doanya adalah doa yang benar. Beriman kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Seru Pak, ya.
Sama seperti Daniel juga ya Pak. Puji Tuhan ya, Dalam kehidupan betul. doanya ya, Ya. pemuda. Ya. Sangat terinspirasi sebenarnya sama Daniel. Nah, next nih ya Pak, ada pertanyaan. Kadang disebut over praying. Ya. Kayak berdoa Ya, itu, ya. jadi kayak kita menuntut Tuhan gitu Pak, untuk memberikan kita langsung solusi. Karena kan kalau secara konteksnya ya, solusi itu adalah sesuatu yang kayak langsung bisa kelihatan nyatanya Pak. Tapi Ya. kan kalau berdoa kan itu iman, yang tadi Bapak Pendeta udah bilang bahwa Ya. berdoa itu iman, kita percaya Tuhan gitu. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana Pak membedakan doa sebagai pelarian, over praying, dan doa yang sehat, yang benar-benar membebaskan, memberikan damai sejahtera. Ya, jadi over praying itu adalah berdoa secara berlebihan dalam kecemasan, dalam ketakutan, sehingga berdoa itu yang mendorongnya. Jadi beda motivasi berdoanya. Kalau over praying itu, motivasi berdoanya adalah hanya menjadikan doa, hanya menjadikan Tuhan sebagai sebuah pelarian dari ketakutannya. Tetapi bisa jadi memang dia tidak beriman kepada Tuhan dan tidak mengambil aksi apa yang harus dilakukannya. Jadi hanya menjadikan doa sebagai pelarian tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah doa itu sebagai sebuah mantranya begitu. Tanpa ia bertindak, padahal menurut Alkitab itu ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi bukan menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang beban dalam kehidupan kita, sesuatu yang mengharuskan kita untuk datang hanya karena masalah ini. Tetapi doa yang benar itu bukan over praying. Doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Jadi doa yang benar-benar memberi damai sejahtera itu adalah doa yang menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan di hidup kita ya Pak Pendeta. Ya, jadi betul. Bukan rutinitas yang membuat kita tuh kayak dipaksa harus berdoa supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan. Tapi karena ada damai sejahtera yang kita bisa rasakan setelah kita berdoa. Next, di pertanyaan kelima, Alkitab memberi peringatan agar tidak perlu khawatir tentang hari esok. Seperti apa yang ada di Matius 6 ayat 34. Apa makna spiritual dari hidup untuk hari ini saja, dan bagaimana ayat ini bisa membebaskan kita dari kecemasan akan masa depan, yang pastinya masa depan yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Ya, baik. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari biarlah untuk sehari, atau kesusahan hari ini biarlah hanya untuk hari ini. Sesungguhnya ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kehidupan kita hari ini yang harus kita nikmati, kebahagiaan kita hari ini dirampas oleh overthinking kita tentang hari esok. Ya, harusnya kita senang-senang, bahagia hari ini, tersenyum. Tetapi karena overthinking tentang hari esok yang belum tentu terjadi, maka kita menjadi tidak bahagia hari ini. Nah itu. Atau sebaliknya, jangan sampai kesusahan kita hari ini justru kita masih bawa karena kita overthinking, maka kesusahan yang kita alami hari ini justru kita mau pakai menjadi landasan bahwa kesusahan ini juga adalah kesusahan hari esok. Yang harusnya kita menikmati hari esok, tetapi belum kita menikmatinya, kita sudah susah duluan karena overthinking dengan kesusahan yang kita alami hari ini. Belum tentu apa yang kita alami hari ini juga akan terjadi hari esok. Tadi yang kedua itu bagaimana Bagaimana ayat ini bisa membebaskan kita dari kecemasan akan hal yang tidak pasti di masa depan, iya. Pak? Jadi itu ayat yang ke-34 ya. Iya, betul Pak. Kalau ayat yang ke-33 ya, rekan-rekan muda, ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sesungguhnya ini jawabannya. Ya, jawabannya bagaimana ini membebaskan kita dari kecemasan masa depan, maka ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Karena kan sesungguhnya yang membuat kita overthinking adalah tentang hari esok.
Yang sesungguhnya Tuhan akan tambahkan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Tuhan sampai rancang kehidupan kita, lebih tahu apa yang kita perlu, lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka tugas kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang engkau pusingkan, apa yang engkau overthinkingkan tentang hari esok, Tuhan yang menata, Tuhan yang mengatur sedemikian rupa dan sedemikian rapi adanya. Gitu ya, luar biasa ayat ini. Wah, menarik Pak. Saya jadi kayak punya pemikiran juga bahwa kadang kita emang terlalu kalut sama apa yang terjadi kesusahan di hari ini dengan mengeneralisir. Semuanya akan jadi buruk seperti hari ini ya Pak Pendeta. Padahal di hari depan Tuhan udah janji hari akan lebih baik. Asalkan kita ora et labora lagi ya Pak. Betul. Percuma juga kalau kita nggak ora et labora, terus kita pikir-pikir pusing sekarang ya makin pusing hari-hari depan juga gitu ya Pak Pendeta. Oke, di next pertanyaan ini ada pertanyaan, banyak generasi Z tidak tahu cara menyalurkan perasaannya secara rohani. Bagaimana kita sebagai pemuda Kibait bisa membimbing mereka agar hubungan dengan Tuhan bisa menjadi nyata, bukan sekedar spiritualitas yang kosong, Pak? Ya, jadi ini tugas dari teman-teman untuk adik-adik berikutnya. Tugas kita adalah menjadi mentor yang baik bagi adik-adik kita generasi Z ini. Kita harus menjadi mentor yang benar, mentor yang baik, pembimbing yang benar kepada mereka. Bukan menjadi hakim kepada mereka. Bukan membuli atau menghakimi mereka, tapi menjadi mentor yang baik, membimbing, mengarahkan adik-adik kita dengan baik untuk masa depan mereka. Begitu. Ya. Benar, Pak. Jadi persekutuan itu harus diiringi dengan kasih ya, betul Pak Pendeta di dalamnya. Jadi mengasihi mereka dengan tulus. Menerima juga saran, mendukung dalam doa gitu ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, cukup panjang ya pertanyaannya. Silakan. Doa sering sekali disebut sebagai solusi. Tapi apa artinya doa yang benar-benar menjadi solusi? Apakah doa ini hanya dipusatkan untuk meminta kepada Tuhan, atau sebenarnya ada hal lain yang bisa kita terima sebagai karunia ketika kita berusaha untuk menghidupi kehidupan berdoa itu, Pak? Ya, jadi memang doa itu meminta, ya, doa itu memang meminta, tetapi doa itu bukan memaksakan permintaan kita. Doa itu bukan memaksakan kehendak kita, tetapi justru doa itu menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Jadi itu ajaran Yesus itu adalah biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kita tidak memaksa kepada Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan yakinkan diri kita bahwa yang terbaik pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi hal lain yang kita bisa peroleh dari ketika kita berdoa adalah kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan doa yang benar itu, kita akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati sukacita, menikmati bahagia, menikmati kepuasan, karena doa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu hal-hal yang lain yang kita peroleh dari Tuhan melalui persekutuan doa kita. Jadi ada ketenangan batin. Ada ketenangan batin, ada sukacita, ada sejahtera. Ya, karena berjumpa dengan Tuhan. Ya, ada ketenangan dalam menghadapi masalah hidup kita yang tidak jelas ya Pak. Setiap harinya ketidakjelasan yang bikin kita pusing gitu ya. Jadi teman-teman usahakan untuk membangun hidup doa yang disiplin, betul ya Pak Pendeta. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Apa pesan Pak Pendeta bagi Gen Z yang merasa iman mereka sedang goyah di tengah badai kecemasan dan overthinking? Ya, bagi Gen Z dalam menjalani kehidupan ini yang mungkin cemas, mungkin overthinking, ya bagaimana menghadapinya? Tak usah ku takut, kan begitu. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Itu, tak usah kita takut. Kita mempunyai Allah yang besar. Allah yang kita percaya, yang kita imani, yang kepadanya kita berdoa itu lebih besar dari masalah yang kita pikirkan. Anak-anak muda, anak-anak Gen Z, jangan takut hadapi masa depan. Taruh masa depanmu kepada Tuhan. Dan
Pahami bahwa apa yang kamu pikirkan hari ini akan terjadi hari esok, sekali lagi, belum tentu itu akan terjadi yang apa yang engkau takutkan. Boleh jadi itu hanya sekedar fata morgana. Fata morgana yang dari jauh kita lihat sesuatu ada di sana. Tetapi ketika kita sampai di sana, ternyata tidak ada. Nah, begitu. Jadi dalam menjalani kehidupan ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Taruh masa depanmu kepada Tuhan. Yakinkan janji Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau engkau menaruh harap kepada Tuhan, Dia yang menata hidupmu sedemikian rupa. Begitu. Ya. Jadi keren kalau kita memiliki Tuhan, keren kalau kita beriman kepada Tuhan, keren kalau kita berdoa yang benar kepada Tuhan. Keren juga kalau kita punya visi ya Pak. Amin. Ya. Keren juga kalau kita jadi anak Tuhan yang ora et labora. Benar ya Pak Luar Pendeta? biasa. Ya. Berdoa dan bekerja, jangan hanya berdoa, tapi tidak belajar mengikuti ujian. Jadi itulah doa yang salah. Itulah doa overthinking itu. Doa ya. overthinking ya Pak. Gitu. Yang overpraying itu. Karena hanya doa-doa tapi tidak belajar. Harus belajar, lalu kemudian berserah gitu ya Pak. Berdoa dan belajar untuk mengikuti ujian. Ini contoh. Ya. Benar Pak Pendeta. Gitu, ya. Oke, kita mulai permainan kita ya Pak Pendeta. Baik, silakan. Saya akan membacakan, nanti Pak Pendeta akan spontan menjawab doa atau beban. Oke. Gelisah saat melihat teman-teman di media sosial sudah sukses semua. Oh, itu beban itu. Ya. Beban. Ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua. Khawatir besok ujian, lalu bilang, Tuhan bantu saya tenang dan fokus. Itu doa. Doa sama Tuhan. Oke, ini doa. Yang terakhir Pak, mungkin yang terakhir ini bisa dikasih penjelasan sedikit Pak. Oke. Ya. Takut kalau orang yang kita sayangi pergi dan terus memikirkannya. Gimana Pak? Itu jadi cemas itu, ya. Jadi beban baginya. Bisa jadi negative thinking baginya. Tapi kalau orang itu positive thinking, orang pergi tidak masalah. Kalau kita mencintai seseorang dan dia mau pergi, kalau kita beriman kepada Tuhan, dan kalau kita percaya Tuhan sediakan bagi kita, tidak usah khawatir. Dia pasti akan kembali. Amin. Ya. Tuhan. Oke. Ya. Itu aja Pak. Sampainya oke. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan itu aja. Kalau gitu, terima kasih Pak Pendeta Paulus yang hari ini boleh menjadi narasumber kita pada episode pertama kita ya di Kibai Talks ini. Mungkin untuk menyimpulkan semuanya, mari teman-teman kita bangun hidup kita yang disiplin dalam berdoa. Tapi ada notes dari Pak Pendeta, jangan jadikan doa itu sebagai mantra. Dan doa itu harus menjadi sebuah lifestyle dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagian integral dalam hidup kita, bukan dipaksakan ya Pak Pendeta, bukan dipaksakan. Jadi ada kerinduan yang timbul karena pengenalan kita akan Tuhan Yesus dan selalu bersukacita menghadap Tuhan Yesus dalam doa ya. Karena kita dalam doa itu bisa bebas mengungkapkan segala hal. Dan dengan ini berakhirlah episode pertama kita Kibai Talks. Sampai jumpa teman-teman di next episode Kibai Talks yang selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti rangkaian aktivitas dari PKM Kibai, boleh banget untuk mengikuti Instagram kita di @pkmkibaitjasum dan @biro PKM Kibai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.